Halo sobat F1 Pemula Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Yuji dari server 623. Oke, kita masih di konten seputar SPS ya, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah SPS ke-5. Terlihat pada video ini masih di tahap 4 ya. Kita sedang menunggu menit-menit pergantian hari ke tahap 5. Ya, di sini kami sudah mulai memberikan arahan untuk semua anggota apa yang harus kami lakukan saat perang server dimulai. Rekaman video ini itu sekitar 1,5 bulan yang lalu ya, dan di sini sangat terlihat kami begitu panik menghadapi SPS pertama di server 623 ini, karena memang benar-benar semua anggota di 623 ini tidak tahu bagaimana cara menghadapi perang server. Jadi memang benar-benar pemula, rata-rata semua itu pemula, dan kami beberapa R4, R5 aliansi di 623 itu belajar dari YouTube gitu, dan dari sanalah diberikan informasi untuk semua anggota apa yang harus kami lakukan gitu. Nah, untuk IESY sendiri itu kami melakukan persiapan 1 hari sebelum perang server. Nah, perang server itu terjadi kan di tahap ini ya, di tahap ke-6 ya. Nah, dia itu kalau untuk Indonesia itu jam 7 pagi mulainya. Nah, kami di tahap ke-5 itu sudah mempersiapkan diri. Di tahap ke-5 kami sudah menggunakan gelembung dan menarik semua pasukan dari sumber daya dan dari relik. Nah, melihat video ini, para sobat F1 pasti tertawa ya, melihat kecemasan, kepanikan, dan tegangnya kami menghadapi perang server perdana di 623 ini. Melihat kembali apa yang kami alami, apa yang kami lakukan di saat perang server perdana di 623 ini, saya ingin tertawa gitu. Wah, ternyata IESY dulu seperti ini gitu, dan tidak banyak berubah ya. Hanya saja sekarang setelah melewati beberapa perang server, saya sedikit tidak terlalu sibuk. Wah, harus begini, harus begitu gitu. Jadi semua anggota sekarang itu sudah paham apa tugas mereka. Ya, walaupun masih ada beberapa anggota yang bandel, yang masih melanggar aturan yang kita buat gitu. Dan sebenarnya saya sangat kecewa sebenarnya dengan beberapa rekan-rekan yang telah melewati 2 kali SPS gitu. Setelah yang perdana ini, kenapa kok masih bandel dan tidak mengikuti arahan? Padahal di perang server yang pertama ini semua itu taat, betul-betul taat dengan harus ini, jangan ke sumber daya, jangan ke relik gitu. Mereka taat. Jadi kami 1 hari sebelum perang server itu di tahap ke-5 itu sudah betul-betul tidak ada kegiatan dan hanya berburu monster saja gitu. Nah, setelah melewati beberapa SPS, malah masih ada yang bandel gitu, masih menganggap remeh ya. Semoga lah kedepannya di next SPS semua anggota IESY
bisa lebih memahami apa yang tidak merugikan untuk server sendiri. Dan kabar baiknya, alhamdulillah saya sebagai R5 di SPS selanjutnya setelah SPS perdana itu, saya jadi tidak terlalu banyak pekerjaan dan tidak terlalu sering online lah untuk memantau anggota-anggota, karena di saat ini semua anggota itu sudah tahu gitu apa yang harus mereka lakukan. Itu sudah tidak perlu diarahkan lagi, udah paham lah gitu. Dan untuk rally sendiri juga sekarang ISY jauh lebih baik ya untuk berburu monster, tidak perlu menunggu R4, R5 gitu untuk online. Jadi mereka anggota biasa juga udah bisa memimpin rally boss monster. Oke, kembali ke SPS. Ini sudah ini ya pergantian hari ini dari SPS tahap keempat ke tahap kelima. Tahap kelima ini adalah peningkatan kekuatan. Jadi ini kompetisi raja server tahap kelima, peningkatan kekuatan. Mari kita melihat skor server sejauh ini berapa. Nah ya, masih di 1-3, masih kalah jauh ya. Dan kita di sini berbagi kabar duka kekalahan server yang skornya 1-3. Tetapi untuk untuk kompetisi raja server sendiri itu tidak terlalu mempengaruhi kekalahan server ya. Yang berperan penting itu adalah di perang servernya gitu. Kalau kita kalah dan server diduduki, jika sangat diduduki server lain, nah itu yang betul-betul berdampak sangat buruk untuk server kita selama 2 hari. Oke, kembali ke event peningkatan kekuatan. Nah, di sini teman-teman ISY juga masih belum tahu ya saat ini, saat video ini dibuat itu saat SPS perdananya 623, nggak tahu tuh event peningkatan kekuatan ini apa aja gitu. Nah, untuk event peningkatan kekuatan ini yang harus kita lakukan adalah ya, yang pertama yaitu melatih pasukan level tertinggi. Melatih pasukan level tertinggi akan memberikan Anda skor atau poin yang sangat tinggi, apalagi yang Anda latih adalah pasukan level tertinggi. Dan yang kedua adalah membuat perangkap. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi teman-teman, membuat perangkap itu tunggu event peningkatan kekuatan gitu. Itu lebih menurut saya sih lebih efektif, dan teman-teman juga bisa menyelesaikan misi gitu.
buat perangkap sebanyak-banyaknya dan untuk level yang tertinggi ya, agar poin atau skor teman-teman jadi tinggi gitu. Dan yang ketiga itu meningkatkan level bangunan teman-teman. Nah, menaikkan level atau meningkatkan level bangunan yang ada di dalam kota juga merupakan peningkatan kekuatan. Selain pengembangan kota, menaikkan level kota juga bisa kita gunakan, bisa kita pakai cara ini saat event peningkatan kekuatan. Oke, cara yang paling menarik dan paling utama ya menurut saya adalah menyembuhkan pasukan sakit. Jadi teman-teman, jika memiliki pasukan yang sakit dalam jumlah yang banyak, teman-teman jangan sembuhkan, tunggu saat event peningkatan kekuatan baru teman-teman sembuhkan semua yang sakit itu. Nah, ini menurut saya lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih murah begitu caranya untuk mengikuti event ini. Oke para sobat Evoni pemula, sekian untuk video SPS tahap ke-5 dan sampai jumpa di next video tentang QA SPS atau tentang perang servernya. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini membantu teman-teman pemula semua dan menghibur untuk kami juga ya para ISY melihat bagaimana kami dulu membesarkan ISY bersama. Oke, terima kasih dan salam semangat untuk semua pemain pemula Indonesia di seluruh server yang berbeda. Salam hangat dari ISY server 623. Aliansi Indonesia maju terus, berkibar terus bendera Indonesia. Sampai jumpa di next video.